Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini Ananda semuanya dapat mempelajari tentang lensa. Mari kita mempelajari tentang lensa. Alat-alat optik yang akan berhubungan dengan lensa diantaranya adalah ini adalah mata, kemudian ada kamera, ada mikroskop, ada teropong, kemudian ada loop. Kesemua alat ini adalah alat-alat yang berhubungan dengan lensa. Kita mempelajari tentang mata. Mata kita terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya ada yang iris, pupil, lensa, kemudian kornea, saraf optik, kemudian ada lagi cairan yang terdapat di sekitar di depan lensa mata kita. Nah, kornea adalah bagian depan mata yang memiliki lengkung lebih tajam dan dilapisi dengan selaput cahaya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan namanya adalah aqueous humor, berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Sementara lensa mata kita itu terbuat dari bahan yang bening, berserat dan kenyal. Iris terdapat di bagian depannya yang memberikan warna terhadap mata kita. Kemudian ada lagi pupil. Pupil adalah celah lingkaran yang besar tergantung daripada intensitas cahaya ke mata. Retina itu berada di belakang mata kita yang letaknya adalah bagian sebelah ini. Nah, jika kita melihat sebuah benda yang jauh dari lensa mata kita, maka bayangan benda itu akan jatuh pas di retina bagian sebelah ininya. Bayangan tersebut akan berbentuk terbalik kemudian kecil. Nah, ketika mata kita rileks, disebut dengan matanya tidak berakomodasi. Lensa mata pipih sehingga jarak fokus yang paling besar dan benda yang sangat jauh difokuskan ke retina kita. Nah, bayangan yang terjadi di retina adalah nyata, kemudian terbalik dan diperkecil. Jangkauan penglihatan kita. Mata dapat melihat dengan jelas jika letak benda dalam jangkauan penglihatan kita, yaitu di antara titik dekat. Titik dekat disebut dengan nama adalah PB atau factum proximum, dan titik terjauh disebut dengan adalah factum remantum. Untuk mata yang normal, titik dekatnya adalah berjarak 25 cm, sementara titik jauhnya tidak terhingga. Jadi jika kita melihat titik terjauh kita adalah VR atau disebut dengan istilah adalah factum rementum, itu tidak jauhnya adalah tak terhingga. Di dalam mata kita juga ada terdapat cacat yang disebut dengan adalah yaitu terjadi ketidaknormalan pada mata kita dan dapat diatasi dengan memakai kacamata, lensa kontak atau melalui suatu operasi. Jenisnya, cacat mata yang sering terjadi pada mata kita, satu disebut dengan adalah rabun jauh, istilahnya miopi. Kemudian rabun dekat disebut dengan hipermetropi. Kemudian rabun tua, istilahnya disebut dengan presbio. Ada lagi disebut dengan astigmatisme. Kemudian ada lagi katarak dan glaukoma. Kesemuanya ini adalah jenis-jenis cacat yang terjadi pada mata kita. Rabun jauh yaitu cacat yang mana dia dapat melihat dengan jelas pada jarak 25 cm tetapi tidak dapat melihat benda yang jauh dengan jelas, karena lensa mata tidak dapat memipih sehingga bayangan terletak di depan retina. Jadi yang disebut dengan miopi gambarnya adalah seperti ini. Bayangan bendanya tidak sampai ke retina kita, maka supaya bayangan benda sampai di retina kita,
maka harus dibantu dengan lensa adalah korektif atau lensa cekung. Rabun jauh atau istilah miopi. Pada rabun jauh itu titik terdekatnya adalah kecil dari 25 cm, sementara titik yang terjauhnya itu tidak tertentu. Nah, persamaan untuk menghitung daripada kekuatan lensa yang diperlukan untuk rabun jauh adalah P sama dengan 1/f, di mana P juga bisa diganti dengan 1/s ditambah dengan 1/s aksen. S aksen adalah titik jauh penderita, F adalah fokus, satuannya adalah meter, P adalah kekuatan lensa atau dioptri. Nah, bagaimana contoh soal orang untuk yang rabun jauh? Contohnya adalah sebagai berikut. Seorang penderita rabun jauh atau miopi dengan titik jauhnya 100 cm ingin melihat benda yang jauh sekali. Nah, berapakah fokus dan kekuatan lensa yang harus digunakan? Kekuatan lensa yang harus digunakannya adalah sebagai berikut. Penyelesaian. Diketahui S aksen. Jaraknya S aksen itu adalah 100 cm. Berarti yang ini tadi adalah dinamakan S aksen. S aksen 100 cm bernilai minus. Kemudian S-nya adalah jauh tak terhingga. Ingin melihat jauh tak terhingga. Berarti subjek yang diletakkan jauh tak terhingga. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Ingat rumusnya, 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 1/f. S-nya, ini nilai S-nya kita masukkan. Ini tak terhingga. Kemudian S aksennya, ini nilainya S aksennya adalah minus 100. Ini kita masukkan nilainya. Hasilnya adalah kita peroleh yang ini hasilnya 0, kemudian tinggal yang ini F-nya menjadi kita kali silangkan. Ini dikali sini, kemudian yang ini dikalikan sini, sehingga kita peroleh F-nya adalah minus 100 cm atau sama juga dengan minus 1 meter. Berapa kekuatan lensanya? Kekuatan lensanya kita gunakan rumusnya adalah 1/f sama dengan dimasukkan 1/f. Kenapa kita pakai 1/f? Karena dia satuannya meter. Kalau untuk menggunakan 1/f ini, itu hanya berlaku untuk satuannya yang meter. Maka 1/-1 hasilnya adalah 1 dioptri. Kekuatan lensa yang digunakannya adalah minus 1 dioptri. Untuk melihat pada jarak sejauh 100 cm, maka dia harus menggunakan kekuatan lensanya lah minus 1 dioptri. Anak-anak kami yang berbahagia, rabun dekat. Rabun dekat disebut dengan hipermetropi, yaitu rabun yang dapat melihat benda jauh tetapi tidak dapat melihat benda yang dekat dengan jelas, karena lensa mata tidak dapat menjadi cembung sehingga bayangan terletak di belakang retina. Kalau tadinya miopi di depan retina, kalau ini hipermetropi adalah di belakang retina. Ilustrasinya, nah ini adalah hipermetropi. Bendanya berada di sini, maka bayangannya melewati daripada retina. Retinanya adalah ini, di belakang retina. Nah, supaya bisa melihat bendanya dan jatuh bayangannya di dalam retina atau di dekat retina, maka harus dibantu dengan lensa adalah cembung. Nah, pada rabun dekat, titik VV-nya, titik terdekatnya adalah besar dari 25 cm, tetapi titik terjauhnya VR-nya adalah tidak terhingga. Nah, persamaan yang kita gunakan untuk menghitung daripada kekuatan lensa adalah juga sama, 1/f. Sementara persamaan ini bisa dipecah menjadi 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 1/f. S aksen adalah titik dekat penderita, F adalah fokus, P adalah kekuatan lensa. Bagaimana contoh soal yang berhubungan dengan hipermetropi? Kita lihat berikut ini. Seorang penderita rabun dekat hipermetropi dengan titik dekat 100 cm ingin membaca pada jarak normal 25 cm. Berapakah fokus dan kekuatan lensa yang harus digunakannya? Maka kekuatan lensa, fokusnya kita cari dulu. Penyelesaiannya, S diketahui S-nya tetap, S aksennya bernilai adalah 100 cm, sementara S-nya letak bendanya ingin 25 cm. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, 1/s ditambah dengan 1 aksen. Nah, S-nya adalah bernilai 25 cm, sementara S aksennya bernilai adalah minus 100 cm. Disamakan penyebutnya.
maka diperoleh hasilnya adalah adalah 100/3 dibalikkan, dikali silang. Ini dikali silang. Kalau sama penyebutnya ini 100, maka ini menjadi, bayangannya adalah supaya 100 ini menjadi 4. Kemudian 4 dikurangi dengan 1. 4 dikurangi dengan 1 hasilnya adalah 3. Berarti 3 dibalik kali silangkan, hasilnya adalah 100/3. Di dalam sentimeter, kalau dalam meter adalah 1/3. Nah, kekuatan lensanya yang kita gunakan adalah 1/f sama dengan diganti f nya, pokoknya kita dah dapat tadi, maka nilainya 1/3 dinaikkan 3 nya ke atas, maka menjadi adalah nilainya adalah 3 dioptri. Nilainya plus, kenapa plus? Karena dia lensanya adalah lensa cembung. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan, semoga bisa Anda pahami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.